pesan fluoren kan istilahnya nguji keikhlasan juga. Oh, Kalau sampai nggak kuat. Tempatnya Mas Fajar kok bisa rumpun ini, perlakuannya seperti apa? Perlakuannya sabar. Pesan-pesannya ketika kita mau membeli anggrek. Halo kerabat, jumpa lagi di channel Ingat Anggrek. Nah, kali ini kita disambut dengan rumpunan anggrek tebu yang sedang mekar. Jarang-jarang tuh ngelihat anggrek tebu, wah, bunganya segede ini. Dan ini tuh bisa bertahan 2-3 bulan ya. Nah, ini di depan rumahnya Mas Fajar ini, di Klaten. Nah, ini bagian depan rumahnya langsung disambut dengan banyak sekali anggrek spesies yang ditempel di tembok. Wah, itu tinggi sekali, dan di beberapa pohon pakis. Nah, untuk pengen tahu lebih banyak lagi bagaimana beliau merawat anggreknya, nanti kita tanya-tanya ya gitu. Ini beliau lagi ngadem tuh di sana. Halo, selamat siang Mas Fajar. Oke, selamat siang Mas Rianto. Oke. Ini saya lagi tertarik ngelihat depan rumah panjenengan ini. Iya. Luar biasa sekali. Ini spesies semua ya? Iya, spesies Mas. Nah, ini kok anggreknya ini di training luar biasa. Ini kalau di tentara itu kayak training Kopassus ya. Iya. Bener-bener ditempatkan di full sun full rain dan di tembok. Iya. Ini ceritanya gimana ini Mas Fajar? Iya, biar nggak repot aja kan. Jadi nggak repot, nggak harus bikin greenhouse macem-macem. Jadi nanam anggrek biar simple, tinggal taruh di halaman, nggak perlu ada paranet UV. Nah, ini tak perlihatkan ya, ini yang bagian atas. Ini kamera saya bisa nangkep nggak ya gambarnya? Wah, itu di atas tuh, dan di sana. Cuma memang kalau full sun full rain ini anu ya, apa, daunnya memang tidak bisa hijau. Tidak bisa hijau ya, iya. Tapi sehat. Sehat. Kalau di sini perlakuannya seperti apa yang full sun full rain di sini? Yang penting B1 ya Mas. Kalau bisa 3 hari sekali, kalau 3 nggak hari bisa sekali. ya 1 minggu sekali lah. Oh. Ya. B1-nya pakai beli di toko pertanian atau gimana? Kalau saya bikin sendiri fermentasi gandum itu. Oh, tadi. yang fermentasi gandum itu. Oh, iya iya iya. Ya, karena kan lebih murah ya. Betul. Mungkin beli gandum berapa, 20.000 1 kilo, kita dapat 15 liter kan. Iya. Berarti untuk fermentasi ini B1-nya 3 hari sekali. Iya. Kalau kayak pemupukan gitu? Pemupukan selang-seling 3 hari berikutnya. Oh gitu. Ya. Nah, kalau ini sementara saya nggak pupuk sama sekali. Ya. Karena apa? Lagi sibuk atau lagi gimana? Sibuk, ya. Nah, ini yang warnanya putih cakep ini apa ini? Ini Strepsiceros, Mas. Strepsiceros ya? Iya, dia plant dari Maluku Utara. Maluku Utara. Iya. Ini bisa diceritakan tentang Strepsiceros ini yang dirawat di sini, ceritanya seperti apa ini, Mas? Ya, ini saya rawatan full sun full rain itu kan dari batang yang mungkin 20 cm ya. Dari ini. Ya, jadi kebanyakan yang dari full sun full rain ini splitan dari plant-plant kecil 20 cm atau batang-batang kosong. Oh gitu. Karena kalau full sun full rain kan istilahnya nguji keikhlasan juga. Kalau sampai nggak kuat dia mati, istilahnya kita nggak begitu kecewa gitu ya. Oh iya iya, karena resikonya memang besar ya. Iya, resikonya besar juga. Makanya kebanyakan yang full sun full rain harganya lebih agak tinggi ya. Karena sudah lolos ujian. Ujian ya, betul. Kalau ini jenis apa ini? Itu Verninha, Mas. Verninha ya. Iya. Oke, Verninha ini natural hybrid. Natural hybrid ya. Silangan di alam. Iya. Antara apa dan apa tadi saya lupa. Antenatum dengan discolor. Antenatum dengan discolor. Iya. Ini warnanya cakep sekali nih. Dan ini full sun full rain ya. Iya. Terus yang di sini nih. Itu Antenatum. Antenatum ya? Iya. Antenatum Stratiotes itu hampir mirip-mirip ya? Iya. Oh. Mungkin versi kecilnya dari Stratiotes. Oke. Ya. Kalau Stratiotes ya agak lebih
Ya, kalau Stratotes kan endemiknya dari Maluku Utara, Morotai. Kalau Antenatum yang albertisi itu dari Merauke. Nah, ada yang Longhorn itu dari daerah Jayapura ya, Mas. Oh, gitu. Ya, jadi semakin ke selatan modelnya semakin kecil bunganya. Oh, gitu. Oh, ya, ya, ya. Nah, yang di sini rata-rata ditempel di pohon pakis, sudah jadi rimbunan, banyak mengeluarkan keiki-keiki. Iya. Kalau ini apa ini, Mas? Kok? Itu lineale, Mas. Oh, lineal. Iya, lineale white ya. Nah, ada keikinya nih. Nah. Wah, kalau yang ini, oke, ini Leporinum ya? Iya, Ini kan Leporinum. terkenal susah sekali dikembangbiakkan. Iya, Ini memang susah. tempatnya Mas Fajar kok bisa rumpun ini, perlakuannya seperti apa? Perlakuannya sabar. Sabar. Sabar, Oh, karena gitu. proses adaptasinya lama juga. Mm-mm. Matinya di awal juga banyak juga. Oh, berarti Ya, ini yang sudah seleksian ya sebetulnya. iya, karena dia di alamnya itu kan hidupnya mayoritas di dahan-dahan pohon ketapang ya, Mas ya. Oh, Ya, di dahan pohon iya, ketapang. terus di daerah yang agak tinggi ya. Hmm. Jadi kalau lebih amannya di bawah paranet sama UV kalau untuk Liporinum ya. Oh, gitu. Iya, Oke, nah ini di bagian depan kita ditunjukkan cara merawat anggrek yang, wah ini cara tentara kalau saya bilang, karena full sun full rain dan benar-benar panas di sini. Nah, untuk selanjutnya kita menuju bagian dalam. Nah, kalau bagian dalam ini seperti apa ceritanya, Mas Fajar? iya. Kalau yang dalam ini kebanyakan saya untuk indukan yang mau saya split. Jadi kan kadang saya harus ada stok juga ya. Oh, gitu. Indukan untuk yang full sun full rain. Mm-mm. Kita harus ada apa ya, second rencana juga. Jadi ketika full sun full rain ini kita gagal, kita masih ada cadangan untuk Oh, indukannya. ya betul. Ini Iya, jaring pengamannya. jaring pengamannya. Oh, Sama dan untuk rawatan-rawatan yang baru biasanya saya ditaruh di peneduh dulu. sini ya. Ya, ketika akar udah jalan, mapan, baru dilatih ke full sun full Oke, rain. dan ini ada Spektabil. spektabil. Iya, Ini jarang sekali bisa tumbuh di daerah dataran rendah. Nah, iya. di sini bisa nih Ya, ada ini akarnya. saya pakai moss Mm-mm. sama pakai cacah. Mm-mm. Yang penting media itu dijaga untuk lembab terus. Oh, gitu. Ini kebetulan selama seminggu lebih ini belum saya siram sama sekali. Ya, makanya pakai rawatan kayak gini, ada airnya di bawah, jadi masih bisa bertahan lah. Terjaga kelembabannya ya. Nah, ini Nggak masalah. rumpunan spektabil banyak banget di sini. Jarang-jarang kita temui sebanyak ini. Nah, ini adalah indukan-indukan yang dijaga oleh Mas Fajar untuk menjaga stoknya dia Agak ya. licin ya, Mas ya. Oke, ini kita hati-hati, agak licin. Nah, ini yang cruel ini Itu discolor, Mas. oh, ini discolor. Iya, discolor yang Merauke. Discolor Merauke itu seperti ini. Iya, iya. Kalau iya. yang Tanimbar kan lebih ramping ya. Betul. Bunganya. Ini saya sambil tanya-tanya karena saya tuh cukup awam untuk spesies, jadi akan banyak-banyak tanya dulu ya Mas ya. Iya. Oke, nah ini semuanya dengan sistem pot seperti ini dan dengan naungan. Nah, bisa dilihat. Jadi kalau tadi yang di depan sama di dalam itu split-split itu ngambilnya dari sini? Iya, betul. Oh, gitu. Jadi splitannya itu istilahnya ketika kita nata rumpun kurang cantik baru kita split. Oh, jadi contoh kayak gini, ini udah mau keluar-keluar. Iya, yang kita split di sini nanti. Oh, jadi Ya, kalau kerabat pengen punya anggrek ekonomis tanda kutip, terus butuh splitannya itu bisa. bisa. Karena kita pertahankan splitannya karena splitannya ini kan udah adaptif ya, Mas, dengan lingkungan panas kayak gini. Betul. Yang sebelumnya dia dari Merauke yang rawa-rawa, dataran rendah, ya kan? Kelembapannya tinggi, terus di lingkungan panas seperti ini.
Lah generasinya ini yang kita wet-wet istilahnya ya. Oh iya, betul betul. Karena dia itu udah adaptasi di sini. Betul. Nggak Jadi semua anggrek dari sana kita bawa ke sini survive juga nggak semua betul. gitu loh. Jadi ini adalah anggrek-anggrek yang sudah terseleksi dan terbukti bisa hidup subur di Klaten, Iya, sehingga kalau nanti diperbanyak, ya moga-moga dia juga lebih bisa bertahan. iya, Oh, betul. oke. Ini sambil saya lihat nih koleksiannya Mas Fajar. Nah, ini discolor juga ya ini. Iya, betul. Ini discolor mana? Merauke? Merauke juga, Mas. Bentuk bunganya saya Heeh. dekatkan ya seperti ini. Di alam kan mungkin sekitar 27 varian Oh, bunga di Scalar. 27 varian. Iya, Kalau selama pengalamannya Mas Fajar, iya. untuk discolor mereka sudah pernah melihat berapa varian? Kalau saya mungkin sekitar 15-an ya, Mas. 15-an? Iya. Kalau yang It- ini apa ini, Mas? itu Konantum ya. Konantum. Iya, Bunganya cakep, warna kuningnya itu iya. cerah sekali. Iya, dia cuma harganya agak drop karena biasanya Konantum itu kan dicampurkan sama Lasiantera karena Oh mirip gitu, mirip. plannya. Lasiantera yang harganya mahal, Konantumnya jadi murah gitu. Sebenarnya Gitu. kalau kita bicara spesies sebenarnya sama-sama juga Oh gitu. anggrek itu. Nggih. Hmm. Cuma karena buat nembaki Lasiantera yang banyak dicari orang, akhirnya harga Konantum itu turun gitu. Oh gitu. Iya, kalau yang suka Konantum atau ngumplitin koleksi ya memang dia bisa menghargai untuk harganya juga gitu. Nah, saya mau nanya nih, kan di sini ada rumah-rumah besar, ada yang kayak ini. Kalau seperti ini, apakah dijual juga atau memang Dijual juga, Mas. dijual juga? Iya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nanti ngirimnya bagaimana, Mas? Kita ngirimnya bisa pakai sama potnya, nanti airnya yang bawah di drain bisa kosong, jadi lebih ringan. Atau kalau enggak medianya aja bisa. Oh, ternyata karena bisa. aman. Nah, ini bisa dilihat bagian medianya aja itu lebih gampang. Jadi plant itu nggak mati gitu, Mas. Oh, jadi ternyata isinya seperti itu. Boleh Iya. diangkat lagi, Mas? Oh iya. Biar yang lain tahu. Nah, Iya. jadi di sini ini diisi air. Sama airnya itu ada tambahan ini nggak, unsur apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi unsur air ini nanti ketika kita pupuk yang kita gunakan juga nggak semata-mata langsung hilang, Mas. Oh, karena tertampung Iya, di sini. tertampung di sini. Jadi kan dalam artian lebih irit pupuknya ya. Betul. Di samping sia-sia. ya, di samping itu kalau kita pakai kayak gini, akar itu akan turun sampai bawah, Mas. Ini bisa dilihat. Oh, betul. Akarnya itu hijau-hijau. Ya, karena ini kan transparan ya, cahaya sampai bawah. Jadi akarnya bisa lari ke bawah. Nah, beda kalau kita pakai pot yang gerabah mungkin ya, potnya agak tinggi. Akar itu kadang nggak mau turun ke bawah. Gitu. Seperti itu. Keunggulan pakai pot yang transparan seperti itu. Dan ini medianya apa ini? Ini pakai cacah. Pakai cacah ya. Tapi di bawahnya juga campuran juga, ada moss hitamnya juga ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ilmu baru buat kerabat yang mungkin punya keterbatasan waktu, tidak bisa nyiram setiap hari. Dengan cara ini sangat membantu ya. Iya. Di samping itu setidaknya kan kita sumbangsih ngurangi sampah kan. Oh, betul. Iya, kadang kan sampah kayak gini bingung buangnya. Ini recycle namanya. Iya, kita beli galonan mungkin mahal nggih, 25.000. Betul. Lah galonnya ini kan nggak kepake cuma harga berapa, paling Rp1.000 satu. Nah, kalau kita manfaatkan kayak gini, segini kan bisa jadi 250, 300. Nah, nilai galonnya lebih tinggi gitu loh, Mas. Nah, ini Mas Fajar memang kreatif sekali saya lihat, karena idenya ada saja gitu. Sama-sama belajar. Oke, kalau yang ini besi, Mas. Oh, ini besi. Ya. Ini jungle atau gimana? Jungle. Dulu ini indukannya 2,5 meter. Lah kok sekarang jadi seperti itu? Kenapa? Nah, begitulah karena endemiknya nggak cocok di sini. Oh gitu. Jadi kalau beli besi dari jungle, jangan berharap bisa langsung instan kayak indukannya. 2,5 meter. Mungkin indukannya bisa bertahan 1
tahun sampai 1,5 tahun. Setelah kering ya keluarnya nanti seperti ini lagi. Oh gitu. Memang endemiknya nggak cocok kalau di sini untuk besi. Oh Iya. siap. Nah, ini ada yang cantik, ini Fernina juga. Fernina juga, Mas. Fernina ini Tanduknya variannya kuning. juga ini ya? Iya, ada 15-17an Oh, varian. banyak juga. Nih bagi yang berminat nanti bisa kontak-kontak ke Mas Fajar langsung ya, karena nomor HP-nya beliau nanti saya sertakan di deskripsi. Dan di sini tuh ready banyak banget macam-macam spesies, terutama yang paling banyak Fernina kalau saya lihat tadi ya. Iya, dari Papua sama Maluku Utara, Mas, saya Dari kebanyakan. Scaler, Fernina. Nah, ini kita lihat yang bagian sini. Ini kayak nindii. Nah, ini nindii kan biasanya Nindii susah ya. Betul. Ya, ini nindii juga. Dulu saya juga bingung juga. Saya kasih media pakai caca, terus apa, pinus caca, tapi kan nggak bagus. Tapi ketika pakai rawatan kayak gini perkembangannya bagus ini. Dan ini ya sama. Nah, ini kan udah bisa diangkat. Nah, akarnya udah mapan ini. Iya, betul. Ya. Dan nggak busuk ya? Iya, nggak busuk ini, Mas. Nah, ini saya mau nanya nih, Mas. Iya. Wah, ini kan banyak sekali gulmanya. Ini Iya. emang nggak masalah atau gimana? Ini seharusnya dibersihkan sih, Mas. Cuma saya waktunya kan belum sempat. Gitu. Dan selama dia itu belum ganggu tanamannya ngedrop, sebenarnya juga nggak masalah juga. Oh gitu. Iya. Biasanya kan gulma itu ngundang keong atau kutu lah istilahnya. Betul. Jadi kalau memang ada waktu ya baiknya gulma ini dibersihkan. Tetapi menurut Mas Fajar selama belum benar-benar mengganggu ya dibiarkan dulu karena ya keterbatasan waktu ya. Iya. Ini semua diurus sendiri atau ada yang bantu? Diurus sendiri, Mas. Seluas ini? Iya, betul. Luar biasa. Makanya saya pakai rawatan ini karena sendirian. Paling tidak mengurangi waktu untuk menyiram ya. Betul. Iya. Ini Fernina juga itu, tadi Ferninanya bagus-bagus ya bunganya. Terus yang ini Fernina juga? Fernina. Ini ya. Kalau ini yang Streploceros yang Var Halmahera asli ya. Oh kayak gini. Ya, ini belum saya rilis, dijual istilahnya karena di alam pun udah sangat langka. Sangat langka ini. Karena endemiknya di sana udah habis, hutannya udah kebakar. Yang Var Halmahera. Iya. Oke, jadi seperti itu cara Mas Fajar untuk merawat anggrek-anggrek rumpunannya. Jadi di sini ini sengaja dirawat sama beliau itu sebagai cadangan ya atau apa namanya stok. Jadi plasma nuftah lah ya. Plasma nuftah menjaga ketersediaan dan keberlangsungan spesies Indonesia. Nah, kalau untuk memperbanyak nanti akan beliau split. Nah, mungkin seperti ini di-split, nanti dipisah. Nah, kalau ada yang menginginkan sebetulnya di sini nih jualnya hasil splitan atau ada yang rumbunannya? Rumpunan bisa, hasil splitan bisa. Oh gitu, dua-duanya bisa. Jadi sebaiknya kalau beli anggrek itu beli di lingkungan terdekat. Kenapa Mas Fajar? Dalam artian ya agroklimatnya udah sesuai dengan ketika kita mau rawat. Karena kalau kita beli mahal-mahal dari lingkungan yang agroklimatnya berbeda, ya penyesuaian lagi. Iya, membuang-buang waktu dan mungkin membuang-buang uang juga. Gitu. Kita bukan jadi pembudidaya anggrek tapi malah jadi pembunuh anggrek nantinya. Betul. Oke. Di sini kelihatannya ada jenis papio juga. Iya. Ini papio dari mana ini? Itu dari Sumatera, Mas. Oh, Sumatera? Iya. Dari Jambi ya. Cuma saya ID-nya lupa yang papio ini. Cakep banget. Dan papio ini terkenal susah loh dirawat. Iya. Mungkin juga masuk dilindungi juga ya, Mas. Masuk appendix 2 juga. Oh gitu. Makanya saya untuk papio kan nggak banyak. Karena nanti problem dengan ini ya. Betul. Jadi ini hanya untuk koleksi pribadi ya? Iya, koleksi pribadi aja. Oke, nah terakhir nih Mas. Bagi kerabat yang penyuka anggrek spesies, ada pesan-pesan tertentu nggak dari panjenengan? Pesan-pesannya ketika kita mau
membeli anggrek, Mm-mm. yang penting mulai dulu. Mulai dulu. Iya, karena anggrek itu butuh waktu untuk menanam. Gitu. Iya, untuk harga mahal sedikit nggak masalah, tapi yang penting kita mulai untuk menanam. Oke. Untuk harganya nanti akan tertutup seiring ketika kita udah merawatnya dengan baik. Oh, Iya, gitu ya. Jadi buat kerabat yang berminat untuk menjadi pembudidaya atau kolektor anggrek-anggrek spesies, pesan dari Mas Fajar yang penting mulai dulu saja. Nanti dengan berjalannya waktu, anggrek-anggrek itu pasti akan punya nilai lebih juga. Demikian bincang-bincang kita kali ini dengan Mas Fajar, pemilik Zenobia Garden ya, iya. di Klaten, yang mengkhususkan diri untuk membudidayakan anggrek-anggrek spesies terutama dari Indonesia. Gitu ya perjalanan kita kali ini. Terima kasih.